Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dalam pembelajaran daring PPKN kelas 10 video ke-14 merupakan tayangan terakhir. Pada bab ini kalian akan mendalami submateri kedudukan dan peran pemerintah daerah dan memaknai hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah. Setelah mempelajari bab ini, diharapkan kalian mampu menganalisis hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pada pertemuan ketiga ini, Bapak akan menjelaskan mengenai kedudukan dan peran pemerintah daerah. Yang pertama yaitu kewenangan pemerintah daerah. Indonesia adalah sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas daerah provinsi, terdiri atas daerah kabupaten dan kota, yang diatur dengan undang-undang. Setiap daerah dipimpin oleh kepala daerah yang disebut kepala daerah. Kepala daerah untuk provinsi disebut gubernur, untuk kabupaten disebut bupati, untuk kota adalah wali kota. Kepala daerah dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah. Untuk provinsi disebut wakil gubernur, untuk kabupaten disebut wakil bupati, dan untuk kota disebut wakil wali kota yang dipilih secara demokratis. Kepala dan wakil kepala daerah memiliki tugas, wewenang dan kewajiban serta larangan kepada daerah untuk mempunyai kewajiban memberikan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD serta menginformasikan laporan penyelenggara pemerintah daerah kepada masyarakat. Gubernur karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah provinsi yang bersangkutan. Artinya gubernur menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah, termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan pada strata pemerintah kabupaten dan kota. Dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat, sebagaimana dimaksud, gubernur bertanggung jawab kepada presiden. Penyelenggaraan pemerintahan daerah menggunakan atas otonomi dan tugas pembantuan. Tugas pembantuan Mede Bewain adalah keikutsertaan pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah yang kewenangannya lebih luas dan lebih tinggi di daerah tersebut. Tugas pembantuan dapat diartikan sebagai ikut serta dalam menjalankan tugas pemerintahan. Dengan demikian, tugas pembantuan merupakan kewajiban untuk melaksanakan peraturan yang ruang lingkupnya, wewenangnya berdiri sebagai berikut. 1. Materi yang dilaksanakan tidak termasuk rumah tangga daerah otonom. 2. Dalam menyelenggarakan tugas pembantuan, daerah otonom memiliki kelonggaran untuk menyesuaikan segala sesuatu dengan kekhususan daerahnya sepanjang peraturan memungkinkan. 3. Dapat diserahkan tugas pembantuan hanya pada daerah otonom saja. Berikutnya, daerah mempunyai hak dan kewajiban dalam menyelenggarakan otonomi. Hak dan kewajiban tersebut diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintahan daerah yang dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dimaksud dilakukan secara efisien, efektif, transparan, akuntabel, tertib, adil, patut, dan serta taat peraturan perundang-undangan. Dalam hal pembangunan urusan pemerintah, Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2015 menyatakan bahwa pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangannya kecuali urusan pemerintah pusat menurut undang-undang. Beberapa urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, kabupaten atau kota meliputi sebagai berikut. 1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan. 2. Perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang. 3. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. 4. Menyediakan sarana dan prasarana umum.
5. Penanganan bidang kesehatan. 6. Penyelenggaraan pendidikan. 7. Penanggulangan masalah sosial. 8. Pelayanan bidang ketenagakerjaan. 9. Fasilitas pengembangan koperasi dan usaha kecil, pengelolaan lingkungan hidup. 11. Pelayanan pertanahan. Dalam hal menjalankan otonom, pemerintah daerah berkewajiban untuk mewujudkan keamanan kesejahteraan masyarakat daerah meliputi sebagai berikut: melindungi masyarakat, menjaga persatuan dan kesatuan. 2. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Berikut: mengembangkan kehidupan demokrasi, mewujudkan keadilan dan pemerintahan. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan, mengembangkan, menyusun, serta melestarikan lingkungan hidup, mengelola administrasi kependudukan, melestarikan nilai sosial budaya, membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Yang ketiga, indikasi berikut. Dalam pelaksanaan kewenangan tersebut berjalan dengan baik dapat diukur sebagai berikut: A. Terjaminnya keseimbangan pembangunan di wilayah Indonesia, baik skala lokal maupun nasional. B. Terjangkaunya pelayanan pemerintah bagi seluruh penduduk Indonesia secara adil dan merata. C. Tersedianya pelayanan pemerintah yang lebih efektif. Sebaiknya pemerintah pusat dan daerah diharapkan memiliki sikap sebagai berikut: 1. Kapabilitas. 2. Integritas. 3. Akseptabilitas. 4. Akuntabilitas. Yang kedua, daerah khusus, daerah istimewa, dan otonomi khusus, yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 yang menyatakan bahwa dalam pengakuan kesatuan Republik Indonesia adalah Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2015 yang menyatakan, yaitu diberi otonomi khusus, yaitu daerah khusus Ibu Kota Jakarta, Provinsi Papua. Adapun daerah istimewa lainnya seperti Aceh Darussalam, daerah istimewa Yogyakarta. Berikutnya, daerah khusus Ibu Kota Jakarta diatur menurut Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2007 sebagai berikut: Provinsi DKI berkedudukan sebagai Ibu Kota Negara RI. Yang kedua, mempunyai daerah khusus berfungsi sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan RI sekaligus sebagai daerah otonomi tingkat provinsi. Yang berikutnya, B. Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengakuan keistimewaan Provinsi DKI juga didasarkan pada peran dalam sejarah perjuangan nasional menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012. Keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta sebagai berikut: tata cara pengisian jabatan. B. Kelembagaan pemerintahan, kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang. Di antara keistimewaan DIY salah satunya adalah bidang tata cara pengisian jabatan kedudukan, tugas dan kewenangannya wakil gubernur. Syarat khusus bagi calon gubernur misalnya adalah Sultan Hamengkubuwono yang bertahta, dan wakil gubernur adalah Adipati Pakualam. Berikut yang D. Daerah Nanggro Aceh Darussalam menerima status istimewa pada tahun 1959. Diberikan keputusan Perdana Menteri tahun 1959. Keistimewaan Aceh meliputi sebagai berikut: Aceh meliputi penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syariat Islam bagi pemeluknya dengan tetap menjaga kerukunan hidup antar umat beragama, penyelenggaraan kehidupan adat agama Islam, penyelenggaraan pendidikan,
muatan lokal dengan syariat Islam. Kemudian D. Otonomi khusus Papua. Dalam hal menjadi isi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 mengenai otonomi khusus Provinsi Aceh. 1. Pengaturan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi menerapkan kewenangan tersebut di Provinsi Papua yang dilakukan dengan kekhususan. Yang kedua, pengakuan dan penghormatan hak dasar organisasi, pemberdayaan secara strategis dan mendasar. 3. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang berdiri sebagai berikut: menyelenggarakan administrasi, menyelenggarakan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli. Pada daerah yang berpedoman pada peraturan pemerintah, kecamatan dipimpin oleh seorang camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagai wewenang bupati atau wali kota. Kelurahan dibentuk wilayah kecamatan dengan peraturan daerah. Kelurahan dipimpin oleh lurah yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan dari bupati kota atau wali kota. 4. DPRD. DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Adapun hak yang dimiliki DPR, hak interpelasi, angket, menyatakan pendapat. Dalam menjalankan tugas, DPRD harus melengkapi komisi dan lain sebagainya. Proses pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia. Peraturan daerah bentuk dalam rangka menyelenggarkan otonomi daerah, provinsi, kabupaten, kota, dan tugas pembantuan. Yang berikut, keuangan daerah. Fungsi daerah akan melaksanakan optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintah diikuti dengan pemberian sumber penerimaan yang cukup kepada daerah. Yang berikut, hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah. Hubungan struktural pemerintah pusat dan daerah yang dapat menghubungkan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang pertama disebut dengan sentralisasi, yakni segala urusan fungsi, tugas, dan kewenangan pemerintah dapat pusat yang melaksanakan dilakukan secara dekonsentrasi. Yang kedua dikenal sebagai desentralisasi, yaitu segala urusan tugas dan wewenang pemerintahan diserahkan seluas-luasnya kepada pemerintah daerah. Pelimpahan wewenang dengan cara dekonsentrasi dilakukan melalui pendelegasian wewenang kepada perangkat yang berada di bawah hierarkinya di daerah tersebut. Terdapat 3 faktor yang menjadi dasar pembagian urusan dan wewenang antara pemerintah pusat dan daerah. 1. Fungsi yang bersifat berskala nasional dan berkaitan dengan eksistensi negara sebagai kesatuan politik pemerintah pusat. 2. Fungsi yang menyangkut pelayanan masyarakat yang perlu disediakan secara beragam untuk seluruh daerah dikelola oleh pemerintah pusat. 3. Fungsi pelayanan yang bersifat lokal melibatkan masyarakat luas. Pelayanan standar dikelola sesuaikan dengan kebutuhan serta kemampuan daerah masing-masing. Hubungan fungsional pemerintah pusat dan daerah. Pada dasarnya pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki hubungan kewenangan yang saling melengkapi satu sama lain. Adapun tujuan adalah melayani masyarakat skala adil dan merata dalam berbagai aspek kehidupan. Fungsi pemerintah pusat dan daerah adalah sebagai pelayan, mengatur, dan pemberdaya masyarakat. Demikianlah penjelasan submateri hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah. Selanjutnya, untuk lebih memahami hubungan struktural tersebut, kerjakan tugas halaman 127
yaitu membuat bagan hubungan koordinasi antara pemerintah pusat dan kerjakan di buku. Nanti ditunjukkan pada saat daring. Sekian pembelajaran untuk hari ini. Atas perhatian dan waktunya diucapkan terima kasih. Selamat pagi.